Halo sahabat sehat, salam RSPAD. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Nah, kembali lagi dengan Nurse Natasha dalam Tas Siaga. Tasya siap dan menjaga. Kali ini Nurse Natasha akan berbagi informasi terkait urgensi kunjungan ke IGD. Saat kita sakit dan ingin berobat, seberapa perlukah kita harus ke IGD? Yuk, Nurse Natasha bantu beritahu. Kadangkala kita merasa cemas dan khawatir untuk segera mendapatkan pertolongan kesehatan di saat sakit datang. Tapi apakah kita tahu bahwa sakit kita adalah gawat darurat? Gawat darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan. Dengan kata lain, pasien yang berobat ke IGD adalah pasien yang segera membutuhkan perawatan atau penanganan lebih cepat guna mencegah kematian dan kecacatan. Di luar kondisi itu, maka pasien akan dikatakan sebagai pasien rawat jalan. Ingat ya. Tas siaga, Tasya siap dan menjaga. Jadi, apa sajakah penyakit yang termasuk kategori gawat darurat? Yuk, Nurse Natasha bantu berita. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 856 Tahun 2009, terdapat sekitar 189 diagnosa gawat darurat yang menyebabkan kematian dan kecacatan bila tidak segera ditangani. Apakah salah satunya sedang kita alami saat ini? Berikut adalah beberapa tanda-tanda kita harus ke IGD. Yang pertama, mengalami demam lebih dari 40 derajat Celcius. Yang kedua, mengalami penurunan kesadaran. Yang ketiga, mengalami kelumpuhan mendadak. Yang keempat, mengalami nyeri hebat. Yang kelima, mengalami reaksi alergi yang hebat, misalkan habis minum obat ataupun tergigit serangga. Yang keenam, mengalami pendarahan aktif. Ketujuh, mengalami kejang. Yang kedelapan, mengalami sesak nafas. Yang kesembilan, mengalami kekurangan cairan. Dan yang terakhir, yang kesepuluh, mengalami luka bakar lebih dari satu anggota tubuh. Tas siap, Tasya siap dan menjaga. Lalu, bagaimana jika gangguan kesehatan yang kita alami tidak satupun terdapat tanda-tanda gawat darurat tersebut? Yuk, Nurse Natasha bantu berita. Yang gangguan kesehatannya tidak gawat tidak darurat, maka pasien tersebut akan dilayani di instalasi rawat jalan atau IRJ yang biasanya berbentuk poliklinik atau fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas, dokter keluarga, maupun klinik umum lainnya. Layanan dalam kondisi gawat darurat medis harus mengupayakan efisiensi dan efektivitas. Sejauh mungkin dokter dan perawat serta tenaga kesehatan lainnya akan menyelamatkan sebanyak-banyaknya pasien yang datang ke ruang IGD dalam waktu sesingkat mungkin. Melihat begitu kritis dan urgensinya layanan IGD, sumber daya manusia dan fasilitas di ruang gawat darurat sangat menentukan keberhasilan layanan kepada pasien. Sebagai pasien, kita harus dapat merasakan penyakit, cedera, dan kondisi diri sendiri. Oleh karena itu, pasien atau keluarga harus dapat melakukan penilaian subjektif pada tingkat kesederaan ini. Jika pasien atau keluarga mencurigai bahwa ada kondisi gawat darurat, maka segeralah datang ke IGD. Dan jika itu bukan kategori gawat darurat, layanan pasien harus dilakukan di instalasi rawat jalan. Tas siap, Tasya siap dan menjaga. Nah, sekarang kita sudah tahu ya seberapa urgent kita harus berkunjung ke IGD. Di lingkungan gawat darurat, hidup dan mati seseorang ditentukan dalam hitungan menit. Hal ini mengharuskan kita untuk memfokuskan kontribusi pelayanan gawat darurat hanya kepada pasien yang membutuhkannya saja.
Mari kita bantu pelayanan gawat darurat yang cepat, tepat, dan akurat dalam mengupayakan dan menyelamatkan jiwa pasien sesuai dengan ruang lingkup pelayanan IGD. Tas siaga, Tasya siap dan menjaga. Nah, itu dia penjelasan tentang urgensi kunjungan ke IGD. Mau tahu informasi lainnya? Jangan lupa subscribe, like, and share. Yuk, Nurse Natasha bantu beritahu.